Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Kementerian Agama tahun 2025? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas trik mudah Bapak Ibu ya, atau tips mudah menyusun studi kasus reflektif pada uji pengetahuan PPG Kemenak tahun 2025 ini. Kalau sebelumnya Bapak Ibu tentu sudah menyimak video-video tentang pembahasan contoh kasusnya begitu ya, mulai dari kasus media pembelajaran, kemudian kasus strategi pembelajaran, kasus LKPD maupun kasus penilaian. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu juga mengetahui trik ya ataupun tips seperti apa supaya mudah atau memudahkan Bapak Ibu di dalam menyusun studi kasus reflektif pada UPPPG nanti ya, mengingat waktu yang disediakan tidak begitu lama Bapak Ibu ya, cuma 30 menit waktunya. Dan waktu 30 menit itu ketika digunakan menyusun kasus apalagi saat ujian ya, uji pengetahuan nanti itu akan terasa sebentar Bapak Ibu. Sehingga perlu untuk mengetahui trik mudahnya atau tips mudahnya seperti apa. Nah, di sini melalui video ini saya coba menawarkan gitu ya. Menawarkan ataupun ya sharing buat Bapak Ibu, mudah-mudahan atau barangkali trik yang saya share ini bisa sesuai, bisa cocok dengan passion Bapak Ibu gitu ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya ke pembahasan trik mudah menyusun studi kasus reflektif pada uji pengetahuan PPG Kemenak tahun 2025. Nah, di awal Bapak Ibu, ini perlu untuk benar-benar dipahami ya oleh Bapak Ibu, di uji pengetahuan atau UPPPG nanti, selain Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tes objektif, baik itu tes PCK itu ya, termasuk juga tes SJT. Nah, Bapak Ibu juga akan dihadapkan dengan tes uraian atau tes esai ya, tes esai Bapak Ibu, yaitu yang disebut dengan tes SKR, studi kasus reflektif. Nah, susunan masalahnya Bapak Ibu, nah barangkali Bapak Ibu sudah tahu juga gitu ya. Susunan di dalam membuat tadi kasus refleksinya itu, nah ini susunannya ya. Pertama, jadi ada 4 saja Bapak Ibu, ada 4 saja. Kalau misalkan masing-masing satu paragraf berarti Bapak Ibu pada saat menyusun studi kasus nanti membuat 4 paragraf ya gitu ya. 4 paragraf itu berisi paragraf pertama ini mengungkap masalah pembelajaran ya, mengungkap masalah pembelajaran. Di paragraf keduanya Bapak Ibu mengungkap ataupun menjelaskan solusinya, upaya penyelesaiannya seperti apa. Lalu di paragraf ketiganya hasil dari upaya yang dilakukan seperti apa atau dampaknya seperti apa, positif apa negatif gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya di paragraf keempatnya, ini Bapak Ibu juga diminta untuk mendeskripsikan atau menguraikan hikmahnya, manfaatnya, atau pengalaman berharga yang didapat oleh Bapak Ibu dari proses-proses tadi gitu ya. Dari mulai mengungkap masalah, kemudian diselesaikan, dan diperoleh hasil. Nah, pengalaman berharga apa yang didapat gitu ya. Nah, itu kan poinnya itu Bapak Ibu ya. Jadi di studi kasus nanti itu berisi 4 ini ya, 4 hal ini, masalah, solusi, dampak dan juga hikmah. Nah, untuk masalah pembelajaran Bapak Ibu, ini ada 4 opsi ya. Untuk masalah pembelajaran ini ada 4 opsi nih di sini Bapak Ibu. 4 opsi yang apakah nanti dipilih oleh Bapak Ibu gitu ya, dipilih dari 4 ini masalahnya atau mungkin disediakan oleh sistem. Nah, ini yang barangkali belum tahu secara fixnya gitu ya. Yang pasti masalah yang akan dipilih atau dijadikan opsi di antara 4 ini. Apa saja? Yang pertama ada masalah media pembelajaran, kemudian ada masalah strategi pembelajaran, lalu ada masalah LKPD Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik, dan ada masalah penilaian. Nah, ini ada 4 masalahnya nih Bapak Ibu ya, yang menjadi opsi. Jadi tidak dibuat keempat-empatnya tidak, tetapi yang dibuat hanya salah satu dari 4 ini. Cuma yang masih belum tahu, nah kalau misalkan peserta atau Bapak Ibu punya kesempatan untuk memilih atau diminta untuk memilih, tentu itu lebih gampang dan lebih enak, jadi bisa mempersiapkan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata itu dipilihkan oleh sistem gitu ya, berarti kan diacak sistemnya gitu Bapak ya. Apakah nanti kebagian masalah media atau masalah strategi atau masalah LKPD atau penilaian, sehingga keempat-empatnya gitu ya, karena kita nggak tahu
masalah mana yang akan kita buat, karena nggak tahu kan, belum tahu, sehingga keempat-empatnya berarti kan harus dipersiapkan gitu Bapak Ibu. Ya, keempat-empatnya harus dipersiapkan sehingga nanti di akhir video ini Bapak Ibu kita akan tunjukkan apa namanya ya, semacam template lah gitu ya, semacam template ataupun kerangka studi kasus refleksi, sehingga nanti Bapak Ibu tahu apa namanya, bisa melihat kata kuncinya lah gitu ya, kira-kira ya, kata kuncinya apa saja. Nah itu Bapak Ibu ya, mulai dari susunan refleksinya ada 4, ini masalah, solusi, dampak, dan hikmah. Kemudian masalahnya juga ada 4 ya, ini masalahnya ada 4. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun refleksinya sesuai dengan 4 masalah ini, tapi cuma salah satu gitu yang dibuat. Oke, kita lanjut. Nah, untuk poin yang pertama tadi, susunan yang pertama itu tadi masalah Bapak Ibu ya, masalah pembelajaran. Nah, seperti apa ininya, triknya? Nah, tulis apa yang tidak berjalan dengan baik. Jadi isinya Bapak Ibu di paragraf masalah pembelajaran ini, Bapak Ibu menuliskan persoalan-persoalan ataupun situasi-situasi yang tidak berjalan dengan baik gitu di sini. Tentang apa? Ya tergantung masalah yang dipilihnya gitu ya, atau dikasihnya lah gitu ya. Apakah masalah media? Berarti medianya yang Bapak Ibu gunakan misalkan masih konvensional gitu ya, masih jadul atau nggak sesuai dan sebagainya. Kalau masalah strategi misalkan masalah cara atau masalah metode, berarti metode yang Bapak Ibu gunakan juga nggak sesuai kan, itu ya kira-kira. Atau LKPD, lembar kerjanya misalkan tidak mencakup 3 aspek misalnya. Atau kalau penilaian yang Bapak Ibu berikan tidak mencakup aspek apa gitu ya misalnya. Nah itu, jadi Bapak Ibu menuliskan apa yang tidak berjalan dengan baik. Nah di sini di masalah pembelajaran di poin pertama. Nah, seperti apa ininya, polanya? Nah ini, Bapak Ibu bisa menggunakan pola ini nih Bapak Ibu ya, di apa di pada saat menyusun masalah pembelajaran. Nah, seperti ini biasanya mengawalinya seperti ini. Saat mengajar materi, nah materinya nanti materi apa, di kelas berapa. Saya mengalami kendala. Kendalanya apa? Nah, ini kan diungkapkan nanti di sini. Bapak Ibu mengalami kendala. Kalau misalkan persoalannya ada pada siswa, berarti seperti apa gitu ya persoalan yang terjadi pada siswa. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan apa yang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu bercerita gitu ya. Nah, cuman memang kalau bercerita secara lisan sepertinya mudah Bapak Ibu. Bukan sepertinya, memang mudah gitu ya. Kalau bercerita dengan lisan mudah, tetapi ketika kita mau menuliskan apa yang kita ceritakan itu yang susah gitu ya. Padahal apa ya, kalau soal bercerita, soal berbicara, soal ngomong, ya itu adalah aktivitas rutin yang dilakukan oleh guru. Tetapi di sini Bapak Ibu kan diminta untuk menulis ya, bukan bercerita gitu Bapak Ibu ya, bukan menceritakan secara lisan, tapi menulis atau menceritakan dalam bentuk tulisan lah, kira-kira seperti itu. Nah kalau yang belum terbiasa memang mau bikin satu paragraf juga repot gitu Bapak Ibu ya, susah. Nah makanya perlu tips atau perlu trik mudahnya seperti apa. Nah ini bisa dijadikan bahan nih, polanya seperti ini Bapak Ibu ya, untuk masalah tadi. Saat mengajar materi apa nih Bapak Ibu sebutkan, di kelas berapa. Nah saya mengalami kendala, apa nih kendalanya, ceritakan gitu ya. Kemudian dijelaskan apa yang terjadi. Yang terjadinya apa pada saat kegiatan pembelajaran. Ya tadi misalkan siswa tidak memperhatikan gitu ya. Kemudian pada saat ulangan hasilnya tidak sesuai gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kenapa itu jadi masalah dan akibatnya pada siswa apa. Nah ini ya, jadi diungkap. Nah ini bisa dijadikan contoh nih, kalimat pembukanya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya, di bagian masalah pembelajaran. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Saat mengajar materi akhlak tentang jujur misalkan, nah ini materinya kan ini ya, akhlak tentang jujur. Kemudian di kelas 5 SD, saya merasa strategi yang saya gunakan belum efektif. Berarti kan masalah strategi. Karena apa? Karena siswa cenderung pasif dan tidak merespon setiap pertanyaan. Kemudian saya menyadari bahwa media pembelajaran, ya, saya menyadari bahwa, nah ini nanti yang disesuaikan ya, apakah media atau apa gitu Bapak Ibu. Yang saya gunakan terlalu monoton, ya, sehingga siswa kurang antusias mengikuti pelajaran. Nah ini sebagai pengantarnya seperti ini pembukaannya. Nanti selebihnya ya tinggal Bapak Ibu tambah-tambahin lagi gitu ya. Masalahnya dibanyakin lagi lah gitu ya. Kalau di sini kan hanya beberapa saja. Belum efektifnya karena apa? Karena siswa cenderung pasif ya kan. Kemudian tidak merespon. Nah, ini kan permasalahannya. Barangkali ada selain ini kan tinggal ditambahkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini trik mudah untuk di poin yang pertama atau masalah pembelajaran. Nah, ya ini. Jadi seperti ini gambarannya. Kemudian untuk menyusun di poin yang kedua atau solusi ya, upaya penyelesaian atas masalah tadi. Nah,
Bapak Ibu menceritakan apa yang dilakukan untuk memperbaiki, apa yang dilakukan untuk memperbaiki masalah tadi. Jadi diceritakan, masalahnya kan udah jelas tadi, masalah apa misalkan masalah media. Berarti kan harus diganti medianya atau ditambah gitu Bapak Ibu ya. Di apa diganti atau ditambah. Kalau kalau masalahnya masalah strategi, metode, berarti kan metodenya harus diganti, dirubah dengan metode yang lebih efektif gitu kan. Kemudian LKPD misalkan, LKPD-nya yang jadi masalah berarti kan harus dilengkapi LKPD-nya. Ya, harus mencakup misalkan kalau kaitannya dengan LKPD lembar kerjanya misalkan ya berarti kan menyesuaikan materi. Kemudian yang ingin digalinya apa gitu ya? Apakah hanya sekedar kognitif pengetahuan saja atau juga mencakup sikap dan keterampilan? Berarti kan harus disesuaikan. Nah, kalau soal penilaian, nah penilaian yang diberikannya seperti apa gitu ya? Yang kemudian tidak sesuai. Nah, diperbaikilah misalnya ya. Contoh salah satu materi tentang apa gitu kan. Kemudian tesnya ternyata nggak sesuai. Nah, berarti kan harus diperbaiki tesnya gitu ya. Cara menilainya harus diperbaiki. Nah, ini di sini diceritakan oleh Bapak Ibu terkait upaya penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Nah, ini diceritakan. Nah, kita lihat nih pola yang barangkali bisa digunakan oleh Bapak Ibu nih polanya. Untuk mengatasi hal tersebut, nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sini nih? Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki tentunya ya. Nah, dijelaskan apa yang diubah, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian alat atau strategi atau media yang digunakannya seperti apa. Nah, jadi diuraikan di sini Bapak Ibu. Jadi ya pengantarnya seperti ini nih. Untuk mengatasi hal tersebut atau permasalahan tersebut atau persoalan tersebut gitu ya. Nah apa nih yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Mengubah. Nah, ini makanya di bagian solusi ini beberapa kata kerja yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, ini diantaranya nih Bapak Ibu. Mengubah, menambahkan, mengganti gitu ya, menerapkan model, menyusun ulang, melibatkan siswa secara aktif dan lain-lain. Nah, misalkan di sini, untuk mengatasi hal tersebut, saya mengubah misalnya, atau saya menambahkan, atau saya mengganti. Kalau memang metode berarti kan harus diganti Bapak Ibu ya. Kalau metode berarti kan harus diganti. Kalau metode diganti dengan apa? Diganti dengan metode yang lain. Nah, kalau kaitannya dengan media, berarti kan harus diterapkan. Yang tadinya nggak pakai media, berarti kan pakai media. Menerapkan model atau media. Menyusun ulang. Yang tadinya nggak melibatkan siswa, kemudian saya, untuk mengatasi tersebut, saya misalkan melibatkan siswa secara aktif dan seterusnya. Nah, itu. Jadi, ini kata kerja yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu, kata kerja penghubung ya, di bagian poin solusi atau upaya penyelesaian gitu Bapak Ibu ya. Kemudian di poin ketiga, di sini untuk poin dampak Bapak Ibu atau hasil dari upaya. Nah, Bapak Ibu silakan menuliskan perubahan positif yang terjadi. Nah, ada perubahan kan di sini. Nah, makanya ada polanya nih. Ya, diberikan contoh pola kira-kira. Setelah menerapkan perubahan tersebut gitu ya, setelah menerapkan cara tersebut atau strategi tersebut atau apa gitu ya, media tersebut. Nah, apa yang yang terjadi gitu ya, atau hal positif apa, perubahan positif apa yang terjadi gitu ya. Nah, makanya diceritakan reaksi siswanya seperti apa. Yang tadinya pasif misalnya jadi aktif kan gitu ya. Jadi dibuat berkebalikannya, tadinya pasif menjadi aktif. Yang tadinya bosan menjadi menarik gitu ya. Yang tadinya apalagi tidak ngerti gitu ya, bingung, jadi paham, jadi ngerti. Termasuk juga hasil tugas atau hasil penilaian. Yang tadinya misalkan hanya nilai pengetahuan, setelah dilakukan perubahan gitu Bapak Ibu ya, penambahan metode ataupun penambahan cara, penggantian cara, hasilnya ada perubahan gitu ya, hasil penilaiannya. Termasuk juga evaluasi dan suasana kelas. Nah, suasana kelas yang tadinya misalkan pada ngantuk, pada tidur gitu ya. Nah, di sini diceritakan juga perubahannya, berarti suasana kelasnya menjadi hidup gitu ya. Tidak seperti kuburan, sepi, siswanya pada tidur gitu kan. Nah, itu. Nah, suasana kelasnya di sini diungkap seperti apa di bagian dampak ataupun hasil dari upaya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya gitu Bapak Ibu ya, kalimat pengantarnya. Atau contoh kalimat perubahannya seperti ini. Jadi disambung dari sini nih Bapak Ibu ya. Setelah menerapkan perubahan tersebut, nah ini ke sini bisa nyambung. Siswa menjadi lebih aktif bertanya dan berdiskusi, gitu ya. Atau hasil tugas menunjukkan peningkatan pemahaman. Atau apa? Kelas menjadi lebih hidup dan pembelajaran lebih bermakna. Nah, dan seterusnya. Ya tinggal diperbanyak saja dengan bahasa Bapak Ibu gitu ya. Dan tidak mesti terlalu formal juga sebetulnya.
Ya tinggal dirangkai gitu kan. Apalagi nanti kan memang sudah pada saat pelaksanaan UP Bapak Ibu benar-benar diawasi ya. Kemudian sistem ataupun aplikasi yang dipakainya juga itu nggak bisa sambil buka aplikasi yang lain Bapak Ibu, tidak bisa sambil buka Google gitu ya di laptop Bapak Ibunya. Jadi dia nggak bisa ngebuka yang lain gitu tuh. Jadi harus ditutup semua, baru Bapak Ibu bisa ngebuka aplikasi itu gitu ya. Makanya harus benar-benar dipersiapkan. Tapi insya Allah pasti bisa Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ini kan ya kita ini sebagai guru ya, sebagai guru itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang asing, yang aneh buat kita di dalam membuat studi kasus ya. Jadi banyak kasus-kasus mungkin yang Bapak Ibu temui di kelas. Nah, cuman jarang ketika dibuat dalam bentuk tulisan seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Ya tinggal dibanyakin latihan saja di sisa waktu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Baik, kita lanjut ke poin keempat di sini untuk hikmah Bapak Ibu ya, atau pengalaman berharga yang didapat oleh Bapak Ibu. Nah, di poin keempat ini, di bagian hikmah ini atau manfaat. Nah, Bapak Ibu silahkan merenungkan ya, apa yang sekiranya Bapak Ibu pelajari, apa yang didapat gitu ya di dalam proses yang dilakukan itu. Nah, polanya, nah kita lihat polanya di sini. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa, nah kan, nah kemudian dilanjut dengan apa? Refleksi Bapak Ibu ya, refleksi pribadi. Kemudian nilai yang didapatnya apa? Kesadaran sebagai gurunya apa? Yang misalkan tadinya tidak menganggap bahwa metode penting, jadi sadar bahwa metode itu penting gitu ya, dan memilih metode itu ternyata tidak bisa sembarangan, tetapi harus menyesuaikan karakteristik dari materi, menyesuaikan karakteristik dari peserta didik juga gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu, dan tentunya tergantung ya masalah yang masalah yang diangkatnya. Nah, misalkan di sini pengalaman ini menyadarkan saya bahwa, berarti strategi pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik materi gitu ya. Nah, ini kan kesini nyambungnya. Atau apa? Menyadarkan saya bahwa LKPD bukan hanya alat evaluasi gitu ya, tetapi juga sarana membangun pemahaman dan karakter ya. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa media pembelajaran itu penting untuk diterapkan di setiap kegiatan pembelajaran apapun materinya gitu ya. Cuma ya medianya kan harus beda-beda. Ketika ganti materi berarti kan harus disesuaikan dengan materinya. Tapi yang pasti poinnya adalah media pembelajaran itu kan penting gitu ya, diterapkan di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Atau berbicara penilaian, ternyata penilaian itu tidak sesederhana itu gitu ya. Misalkan anak-anak dikasih soal pilihan ganda, udah gitu dikumpulin, dinilai selesai. Tidak sesederhana itu ya. Kalau itu kan hanya untuk menilai pengetahuan, untuk sikap, kemudian untuk keterampilan, kan mesti ada perpaduan cara gitu ya, perpaduan cara itu dalam hal penilaian. Nah, itu di sini kan diungkap kesadaran-kesadaran itu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya poin yang keempatnya. Nah, selanjutnya, nah ini template studi kasusnya Bapak Ibu nih ya. Jadi kan ada 4 ya, ada 4 tadi seperti dijelaskan di awal. Ada 4 poin yang mesti dibuatkan deskripsinya ataupun uraiannya. Pertama, menguraikan masalah, menguraikan solusi, menguraikan dampak, dan menguraikan hikmah. Dan yang sulit itu biasanya kan mengawalinya. Nah, maka untuk memudahkan, kita bisa menggunakan template ini Bapak Ibu nih, untuk mengawali menulisnya atau menguraikan, mendeskripsikannya. Nah, untuk masalah, saat mengajar materi apa gitu ya, tambahin kelas dan seterusnya, saya mengalami kendala, yaitu apa nih kendala? Sebutin oleh Bapak Ibu gitu ya. Siswa yang susah ngerti misalkan gitu ya, atau apa kan gitu ya. Akibatnya siswa, nah apa dampaknya nih gitu ya. Dampak dari kendala-kendala tadi kemudian diuraikan ininya persoalan yang terjadi pada siswanya begitu. Kemudian yang kedua, solusi. Untuk mengatasinya ya kan, saya melakukan beberapa langkah seperti apa nih? Pendekatannya misalnya, atau penerapan medianya, atau metodenya perubahannya gitu ya. LKPD-nya, kalau LKPD-nya dirubah misalkan seperti apa. Nah, ini kan diungkap. Lalu yang ketiga, dampak. Setelah diterapkan, siswa mulai apa nih? Mulai aktif kah? Kemudian atau mulai apa lagi? Nah, jadi setelah diterapkan, siswa mulai apa ini Bapak Ibu ya? Mulai aktif atau mulai misalnya mulai respon gitu ya, mulai semangat dan seterusnya.
Dan hasil evaluasi menunjukkan hal-hal yang positif kan, menunjukkan peningkatan yang signifikan misalnya ya. Ditandai dengan apa? Nah, disebutin bla 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 gitu ya kesananya dan seterusnya. Lalu hikmahnya, saya belajar bahwa sebagai guru penting untuk apa nih? Gitu ya. Misalkan untuk memilih media pembelajaran yang tepat atau yang sesuai dengan karakteristik materi. Penting untuk menentukan strategi pembelajaran atau pendekatan gitu ya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Agar apa? Agar pembelajaran lebih lebih apa nih? Gitu ya. Lebih hidupkah atau lebih apa gitu ya. Nah, diceritakan. Jadi minimal template ini kan bisa bisa apa namanya? Bisa menjadi awal buat Bapak Ibu untuk mengembangkan uraian ataupun deskripsi di setiap poinnya Bapak Ibu ya. Apakah di poin masalah, di poin solusinya atau di poin dampak atau di poin hikmah gitu ya. Dan tadi masalah-masalahnya tadi bisa dicontohkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mesti punya 4 kerangka studi kasus berarti kan sesuai dengan masalahnya. Masalah media dibuat kerangkanya seperti ini, 4 juga kan, ada 4 poin deskripsi. Kemudian masalah strategi juga dibuat 4 kerangka ini. Lalu masalah LKPD juga sama, masalah penilaian juga sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk template ini Bapak Ibu, bagi yang memerlukan gitu ya, bagi yang memerlukan templatenya dan kebetulan belum punya juga misalnya gitu ya, nanti filenya Bapak Ibu bisa diunduh di deskripsi video ini ya. Nanti saya share di sana linknya, kemudian Bapak Ibu bisa mengunduhnya, kemudian nanti bisa disesuaikan dengan apa yang mau Bapak Ibu kembangkan gitu ya, soal studi kasus ini begitu. Nah, Bapak Ibu, itu saja ya pembahasan terkait dengan trik mudah ataupun tips mudah menyusun studi kasus reflektif pada pelaksanaan uji pengetahuan atau UPPPG Kemenak 2025 nanti ya. Yang jadwalnya itu kalau tidak salah tanggal 17 sampai 19. Ada waktu 3 hari di dalam pelaksanaan UPPPG di tahun ini Bapak Ibu ya, khususnya di batch 1 gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak, yang sudah menonton videonya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk di-share ke teman-teman, rekan-rekan guru yang lain yang juga sedang melaksanakan tahapan PPG ya di tahap ini. Kemudian juga kalau ada saran, masukan ya, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, perlu di-sharingkan, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Tetap menjaga kesehatan ya, semoga sukses di pelaksanaan PPG tahun 2025 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.